Nggak ada suaranya. Mm-mm. Belum. Belum ada. Kosek. Udah ada belum? Halo? Ke Udah. sana? Oke. Mbak Yayu apa Lancar. kabar? Kita pakai baju Baik loh, merah-merah hari maaf ini loh. ya. Kita, oh Satu loh. dong. Iki Satu mau dong. beratus. Ini tadi habis Uh-uh. mandi, terus bikin shiu-shiu dulu buat anak. Oke. Upeti Kamu kok ya. latihannya, Upeti. kamu latihannya kok cantik banget ya? Aku Oh bluwek ya, ini. dibikin sama suami. Oh, orang untuk bluwek ya. Coba dicari yang bagus. Kamu di rumah apa di mana? Di rumah ya. Aku di rumah Halo ini, udah baru teman-teman. aja nyampe rumah. Baru nyampe rumah Coba ya. ya, Ya aku wes. cari posisi ya. Oke, Coba aku cari posisi kita biar tunggu nggak ya. bluwek ya. Kita tunggu dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Stay tune ya. Nanti Mungkin di sini ada nggak sih? post ya. Coba. Oh, Mas PJJ Kamu sudah join. suaranya hilang dan ada. Oh, oke. Isi honor. Suaraku gimana teman-teman? Tunggu bentar ya. Masuk kan? Ya yuk ke tutupan ra. Ketutupan sirahmu. Enggak, Oke. sudah kok. Wes ya. Mm-mm. Sik. Ya, Oh, lumayan tapi lah kalau ya. Ya tak oh ya ayu wes. sih. Wes payu lah. Aman ya, Loh, lah teman-teman kita ya. harus pakai ini. Beneran, muncrat. Oh iya. Apa jenenge? Piye Oh iki? alah kuwi lah. Ya kan? Cantik toh? Ya wes. Siap ya? Yo, Suaraku Mbak aman? Yayu Oke. hits tenan, hits dong. Kita harus Ya ampun, memakai. sebentar ya. Aku kok lupa bikin pin. Ya udahlah teman-teman sendiri yang bikin. Aku tadi mau bikin pin di komen itu loh. Ngobrol. Ibu, minta tolong itu dong masker. Nah, Eh, iya. ya. Nah, ini yang bikin Aduh. Mas Agus loh, keren toh. Mas Agus apa Tengkorak. gue? Ada Kok namanya Mas Mas Denny ya? Agus. Wah, Kudu iki nganggo. iki wolak-walik lho, Dul. Oh, jadi Ih. so tinggo awan sore ya. Oh, ya no. Cantik loh. Gini ya toh. Aku Sudah. hari ini Ya. tuh. Coba bajumu dilihat dulu bajumu. Bajumu. Oh, oh iya ini adalah Ganti ki bajunya. ya. Ganti dong, ini bajunya maju juga, tapi ini Oh, koleksi oke. untuk Kita saya akan sendiri ngobrol. ya. Oke. Hari ini kita mau ngobrol tentang yang udah dijalani sama Yayu lah ya. Kan basicnya akeh to kuwi. Ono Mm-mm. aku dhisik ketemu terakhir zaman semono iki pas isih ono toko maju. Ya toh? Iya. Mm-mm. Oh, terus habis itu kita ketemu lagi kamu dengan Mas Niko kuwi toh, warung Halo Niko. Betul. Habis itu Gembira Bek ning aku durung durung tahu sing ning Yojo. Ojo Jawa ya. Mm-mm. Aku durung tahu tekon sing ning Yojo, belum pernah ke Jogja. Tapi aku sudah Iya. datang yang ke Kembang Kencur. Iya. Nah, wah banyak loh kita teman-teman kita yang hadir. Terima kasih teman-teman. Ya, Aduh, no. kita absen nih nanti loh, Mbak. Kita absenin ya. Pokoknya terus tekan rampung soalnya ono poch. Aku terlalu lokal ya. Bisa Jawa apa-apa lagi? Apa tuh? Nggak apa-apa. Kamu tahu nggak, Mbak? Pouchnya nggak tak bawa. Lah, Lali ya toh, apa-apa yo. kok. Nggak Kok apa-apa, dikirim bae pokoknya. ya? Iya, pokoknya nanti kan kita Uh, masing-masing kita kirim. Ya, jangan siap, khawatir. siap. Contoh pouch aja deh, contoh.
contoh contohnya pouchnya. mana? Ya, Oh, contohnya kayaknya punyanya, ya, ini yang kecil ya. Ya, ini contohnya ya. Ini yang kecil. Nanti oh, oke. kakak adik. Ini ada Weh, 4 wah. satu Keren paket ya. kakak adik. Kakak Keren banget. adik dong. Kita harus bagi Eh, biar gembira aku ya duwe semuanya. tas loh. Ning jero Oh tapi ya, kita tak jupuke. yo cukup dulu ya. Aku takon bojoku jupuk. Hai Oke. Kori. Nah, Kori. Oke, halo Mbak Kori. Banyak nih teman-teman yang udah join, ada 20-an. Terima kasih. Langsung ngobrol Yeay. wae ya. Ayo, Nah, ayo, terus ayo, ayo. ceritanya Piye, piye. ceritanya pertama iki piye to kan pertama toko maju sik to kayak. Mm-mm. Pertama kali itu bikin toko maju dulu. Terus piye, Mbok Mm-mm. diceritain ke kita ini loh. Karena kan kamu tuh membahana banget loh, mendunia tenan gitu loh. Ceritanya iki nganti membahana tenan lah tekan saiki lah. Aku iki piye? Apa saka pertama gawe toko maju sampai sekarang ono Gembira Bag? Oke. Jadi perjalanan aku dimulai aku tarik mundur aja nggak apa-apa ya, santai sambil Gak ngobrol apa-apa kok. lah, gak apa-apa. Heeh. Oh. Iya. Jadi Mbak Yayu ini Mm-mm. memutuskan untuk berhenti dari advertising agency ya, anak advertising loh, ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Dari tahun Oke. 2000, di tahun 2007 itu aku memutuskan untuk cabut. Dan Mm. pada saat itu aku memutuskan untuk bikin toko maju, ya kan? 2007. Mm-mm. 2007 aku awalnya sih pakai batik-batik yang ada gitu. Terus lama Oke. kelamaan aku bikin motif sendiri itu. Aku Ah, punya toko itu yang kecil. udah. Aku punya toko kecil di Kemang waktu saat itu, kalau pernah pada ngeliat ya, zaman dulu Mm-mm. aku punya toko kecil menuju ke Hero Kemang. Nah itu aku ada di sebelah Mm-mm. kiri gitu. Aku belum pernah ke situ sih. Oke, sip. Iya, Terus. tapi Ah, ah. pokoknya kalau di situ signature-nya ada. Jadi waktu itu ada orang tukang jual ayam-ayam yang dipangkul gitu loh. Aku suka kasihan Mm-mm. kan, akhirnya aku borong semuanya, Mm-mm. aku cat ulang gitu. Aku cat ulang, jadi aku Hmm. taruh itu di depan tokoku gitu. Waktu itu aku juga Ayam-ayam itu yang jadi signature kamu selanjutnya ya gitu ya. betul, Bener. betul, Oke. betul. Sip, Karena sip. aku ngelihat mereka tuh dengan telaten gitu loh, bawa si Mm. buat Ayam jualan ini. gitu ayam ini. Mm-mm. Mungkin Mm-mm. kalau sekarang udah jarang banget ditemuin ya, tapi aku nggak ngerti deh posisinya di Mm-mm. mana gitu. Bentar ya Mbak, aku sambil lanjutin, ini AC-nya nyentrong kepalaku, pusing. Bentar ya. Oke, ki santai wae konco dhewe kok. Oke, teman-teman, ayam celengan. Nah, nanti ditanya ya sama Mbak Yayu. Mbak Yayu ki takon, ayam Oh celengan iya, betul, ayam celengan. Bener. Sayangnya aku udah nggak dari ada kayu lagi di ya, sini. Enggak dari dong. kayu ya. Dari Gerabah. apa? Oh, Gerabah, gerabah. Mbak. Gerabah Yes, itu yes. apa aja kalau bahasa Indonesia nih? Tanah liat ya? Itu ya? Tanah liat, Tanah liat. bener tanah. Makin Oke, banyak loh lanjut. yang ikutan ngobrol. Nah, terus Uh, habis itu, ya. aku lumayan sih waktu itu pas maju ya. Aku banyak klien-klienku dari Jepang gitu, karena mereka suka desainku ya. Dari Jepang, ada juga yang dari Eropa gitu. Sampai suatu saat aku ketemu sama Mas Niko dan memutuskan untuk menikah. Terus udah gitu pada saat itu memang aku ngerasa apa namanya apakah akhirnya kita mendirikan warung Haluniko gitu. Nah maju dalam hal ini memang aku ngerasanya pas saat menikah dan punya anak, memang aku ngerasanya memang aku tidak bisa memproduksi kayak zaman dulu lagi gitu loh Mbak. Gitu. Jadi udah nggak sekreatif dulu lagi karena aku, tapi bukan begitu sih. Ini kayak lebih mencoba untuk mengeksplor maju itu sendiri, nggak cuma sekedar baju, aparel atau apapun ya, tapi aku merasa bahwa maju ini sebagai holding company. Aku bikin company waktu itu adalah PT Petruk Delima Maju. Sampai sekarang juga masih. Jadi majunya juga Holding nggak ya? hilang. Ya, jadi Iya. as a holding company. Dan aku pikir sih sebagai seorang kreatif nggak necessary kok harus jadi baju semuanya atau jadi yang lainnya gitu ya. Maju dalam hari ini kita ngambil spiritnya adalah kita terus maju.
Mas Majunya tapi Beta, Mbak double C ya. Yayu. Kenapa? Piye Kok piye piye? double C toh? Loh, Majunya ben kenapa double semangat. C? Ben semangat, Dul. Oh, Maju, pantang, duh. mundur. Orang saya ngomong aku ora tau nyelengi yo, cara tahu. Denok. Nah, terus Oke. udah gitu dari Halo Terus Niko. Nah, dari Halo Niko pun juga itu butuh aja kreativitas lali ya. ngombe, aja lali ngombe ya. Nah, iki dia masalah ngombe iki tak main aku durung gawe engko sik lah. Gitu. Terus Ini terus. apaan ini? Terima kasih loh ya. Aduh nih kok ya seru banget sih. Nah, terus Pokoknya nek iki lewat last minute ini kita ke distrik karo komen-komen nih yes, kanca-kanca iki lho. santai. Oke, terus Nah, terus. nanti kita sambil baca-baca. Nah, terus udah Oke. gitu dari Halo Niko itu sendiri, jadi gini, Mas Niko itu tuh zaman dulu memang punya restoran dia, tapi Oh. dia nggak masak ya. Jadi aku ketemu sama Niko tuh di restorannya dia, gitu. Oh, di sana. Di Di sana. Yunani, di Yunani. Aku ketemu Oh. sama dia. Loh, saya Ketemunya kan, di nah, sana. aku dulu tuh ya kalau di Kemang, di tokoku di toko maju itu, aku tuh suka Heeh. duduk-duduk di depan karena kan tempatnya kecil banget. Terus aku ngeliat Heeh. isbul itu kan ya Mbak, atau Terus ngerasani terus. ya toh, Heeh. ngerasani sak pole, ya toh, ngerasani para isbul ya ampun isbul itu rambutnya diabangke yo ngono apa sih ngono ya terus antine gede-gede wes ngono-ngono kan Iya. Mbak ngono Heeh. barang lewat ngono ki kan harus dirasani wes kita mencoba untuk Jebule, merasani jebule aku isbul juga dul jebule jebulnya, jebulnya. jeblane ya gue nah terus sedikit itu sama Ya, Mas terus? Niko. Nah, kita pada waktu itu memang tahun 2010 ya. Waktu itu memang 10. iya 2010 11 lah ya 2011. Pada saat itu memang lagi krisis gitu kan Yunani. Jadi kita setelah menikah kita memutuskan untuk pulang ke Indonesia aja gitu. Jadi pas Terus habis itu? pulang ke Indonesia aku Oh, sempat ngomong sama Niko, kamu mau usaha apa? Dia bilang sih, aku nggak punya banyak uang karena kan krisis ya. Dan yes. asetnya Niko tuh memang tidak bisa dicairkan langsung kayak gitu. Oke. Jadi nggak bisa gitu. Dan dia masih harus bayar karyawannya karena kalau di sana kan ketat ya pajak. Terus ada namanya IKA. Jadi itu kayak apa? Koyo apa ya Mbak yo koyo kayak subsidi yang harus mereka bayarkan lah ke karyawan ya, kayak gitu-gitulah mereka Oke. lumayan pajaknya pajak tahunan pajak bulanan mereka rumit banget pada saat itu. Oke. Nah terus setelah itu Mm-mm. kita pulang ke Indonesia kita memutuskan kita mau ngapain. Nah si Mas Mm-mm. Niko bilang aku bilang sama Niko kamu mau nggak bikin bikin apa Restoran. bikin Langsung restoran restoran deh itu. gitu Oh, langsung oke. restoran. Langsung restoran. Waduh, Oke. aku kan ora iso masak deh nih ngono. Termasuk aku tuh masak biasa Hmm. karena kan Oke. dia itu pemilik restoran ngono loh Mbak, dia nggak bisa masak toh. Itu Gitu. bukan yang bisa masak, pemiliknya. Iya, dia Pemilik pemilik. restoran. Jadi Ah. restorannya Niko dulu tuh di daerah Sintagma. Jadi tuh kayak di sini tuh daerah apa ya? Daerah turis lah ya Mbak. Dia ini Hmm. ada 3 lantai gitu. Yang pertama tuh adalah coffee shop, yang kedua lantai kedua itu restoran, lantai ketiga tuh klub Mbak. Jadi memang Oke. Mas Niko tuh kebiasaan jam 6 sore lagi budal kerja, jam 6 isuk bali. Gitu kan. Gitu. Ya, Jadi ya. dari dulu tuh memang dia kerjanya kayak gitu. Nah, sampai di Jakarta yo DE jam 09.00 bengi wis turu. Ya nah, kewalik-walik deh gitu kan. Wale-wale. Terus aku bilang kan, Nah, ya terus sorry. Akhirnya jadi Yunani sama Jawa itu diskusi ya nah pasti ya. kita diskusi gitu loh. Maksudnya apa ini yang apa gini, membuat sebuah usaha itu harus dipikirin gitu kan. Mm-mm. Sebenarnya dari dulu aku kan kita punya Halo Niko tuh tahun 2012 ya. Pada saat itu memang karena mungkin bekal advertising dan segala macam, aku bilang sama Niko, kalau kita bikin restoran namanya Mykonos atau apa yang Greek banget atau Greek words Ya, yang hashtag kita nggak Yunani bisa banget. yang kita nggak bisa bahkan orang Indonesia juga nggak bisa nyebutin, kamu akan tenggelam, nggak akan lama dia setahun aja udah bubar kali gitu. Mm-mm. Terus oh gitu ya Kika, terus adewe apa?
ya udah Halo Niko aja gimana gitu. Kenapa kok Halo Niko? Karena ini restoran kamu. Jadi aku pengennya ini ada sebuah warung yang nyaman, yang makanannya itu paduan antara Yunani dan Jawa. Terus udah gitu makan rumahan aja gitu. Tapi kita gabungin itu Yunani dan Jawa supaya apa? Supaya ada cerita gitu. Dan namanya juga Halo Niko karena setiap orang yang datang ke tempat itu, hey Niko, halo, halo. Then you can also say hello too. Iya, iya, iya. Jadi signature ya. Iya, jadi ada Dan cerita gampang gitu juga loh. diingetnya. Iya, Bener. iya. Tapi aku nggak bisa masakan Jawa, Kika gimana? Yo wes, kue nganu sinau gitu. Jadi waktu itu memang sembari bulan madu ya, karena aku ketemu sama Niko cepet banget ya. Kita 3 hari ketemu, terus 3 bulan kepisah, dia nyampe sini, dia langsung lama dan kita langsung menikah gitu. Cepet ya. Wah, cepet Mbak Serak pengen apa tau? Oke. Terus aku tua ya pas kawin. iya, iya. Iya, iya. Terus. Iya, tapi udah serk aja gitu kan. Ya, 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 Katimbang kesuwen gitu, Mbak. Yo, yo, yo. Terus habis itu ya udah kita dapetin satu tempat yang kita bisa bikin berkembang lah sampai sekarang ya Mbak. Jadi Halo Niko itu berkembang gitu. Jadi terus aku punya awalnya aku punya kembang kencur. Jadi setelah Halo Niko tuh aku punya kembang kencur karena aku ngeliat gini nih Mbak. Pas aku kawin Bien, aku tuh nggak bisa, aku paling yang datang kan hanya keluarga-keluarga aja, ya kan? Iya, iya. Jadi nggak akan ngundang banyak orang apa segala macam. Aku nyari tempat yang untuk kawinan private gitu, maksudnya sekedar seremonial aja tuh nggak ada gitu. Susah banget makanya pada kok bikin saat kembang itu. kencur. Betul, Gitu ya? jadi aku pikir Iya itu sih. peluang banget gitu. Jadi Iya. kembang kencur ini aku pikirin bahwa tempat ini bukan untuk yang wedding besar sampai 500 kayak gitu-gitu tuh. Iya, iya, iya. Enggak kayak gitu loh. Jadi aku bikin ini private aja up to 200 deh gitu. Nah, saat ini kalau aku balik lagi ngomongin strategi ya si Halo Niko itu. Jadi adalah makanan Yunani dan Jawa. Mau sampai dimanapun, mau kita buka outlet dimanapun ya kita tetap Yunani dan Jawa. Ketika di Indonesia mungkin porsi Yunaninya yang banyak. Tapi kalau pas lagi misalnya one day kita buka di Santorini, let's say ya, we never know. Itu mungkin porsi Jawanya yang banyak gitu. Ya lebih digedein. Asia food ya. Karena kan halo? Asia food. Halo? Iya. Halo? Halo? Yo. Lampu. Pak Eko, Mas Pak Eko. Raimu sak gaban loh, jarene si Ani mau gelas apa gaban. Terus lanjut. Nah, Yuk, terus udah gitu. Ya udah, terus habis itu anakku guyune kan podo karo aku. Gondene. Oh, coy lagi. Tambah mawar ya toh. Terus udah gitu. Durasi. Oke, jadi untuk Halo Niko konsepnya adalah paduan Yunani dan Jawa. Mbak, serius. Serius. Iya toh. Terus jaremu yang-angannya sedelo iki lho. Iya, pancen. Kiat ya kan katimbang kesuwen. Terus habis itu udah Halo Niko udah jalan. Udah, kembang kencur. Nah, kembang kencur itu adalah aku bilangnya adalah tempat itu adalah untuk tempat untuk akad nikah dan lamaran. Kenapa? Strateginya tunangan juga bisa ya? Ya bisa, tunangan, lamaran nih dua tunangan toh yuk. Terus akad nikah juga bisa. Karena kenapa? Saiki itu di mana? Di Jakarta itu kan wong akeh sing omahe aduh ya toh. Gitu. Rumahnya jauh-jauh. Terus belum tentu juga repot juga di rumah harus pasang teratak, ya. Ya. Panggil catering, minta tapi izin konsepmu PRT. apa loh? Konsepmu bagus Gitu kembang kan. kencur itu. Jadi terus memang itu interiornya ini ya, interior apa? Yunani ya? Ala-ala
Enggak sih, Jawa Mandarin? juga Enggak ya. ya? Maksudnya itu Jawa juga ya? paduan Oh iya. aja ya. Gitu loh. Kalau kembang kencur memang, kalau kembang kencur sendiri sih Jawa ya. Kembang kencur kan aku ambil nama itu dari serat eh apa namanya dari Oh bapak ya? Mangkunegaran keempat. Oh bapak ya? Oke. Mangkunegaran, Usul, iya, tapi usulnya ya bapak ya? usulnya Bapak diambil dari Puspawarna ya. Mm-mm. Tembang Puspawarna Mangkunegaran keempat. Apik lho kuwi artine, Mbak. Mm-mm. Jadi si Puspawarna itu menceritakan berbagai macam bunga. Ono kembang jambe, ono Jambe. kembang blimbing, terus ono On- kembang kencur. Pokoknya jumlahnya 5 ya, jumlahnya 5. Aku lali deh Mbak, pokoknya itu semuanya tembang-tembang itu tuh semuanya dengan kembang ya, wujudnya kembang. Itu adalah mencerminkan wanita-wanita gitu loh. Nek kembang jambe ki saya menghormati suami lah, opo kayak gitu-gitu gitu kan. Nah, kalau si kembang kencur Jadi artinya ini bagus ya, bagus iya, banget jadi artinya ya. artinya tuh masing-masing bunga yang merepresentasikan seorang wanita ngono loh, Mbak. Jadi masing-masing nek kembang blimbing ki mungkin sing lincah apa piye penekan kaya kowe. Ngono ta ora Atau adus ora ya. ora tau adus. Kok ora ono ya? Mungkin adewe kembang apa ya? Kembang bangkai. Telek, telek. Ora tau adus, ora tau sikatan. Fokus, fokus durasi, suhu durasi. Durasi. Oke, Gitu. kembali ke laptop terus. Ya udah, terus apa meneh? Kowe iki yo. Ya itulah pokoknya kalau kembang kencur itu. Nah, aku memilih nama kembang kencur karena gandes, luwes, merati gitu loh, Merati. Mbak. Kayak Iya. kue ya. Nek aku ya ora merati ya. Oke, terus bar kuwi. Oke. Nah, terus Gembira Bag iki kalau kita tunggu-tunggu Gembira Bag loh iki Oke. soalnya kan Gembira. kita mau bagi-bagi pouch kan. Oke. Ditunggu ceritanya. Oke, kalau setelah itu oke, halo Niko, aku partneran sama Mas Niko ya. Jadi dia Tetap bagian partneran ya? masak, partneran hitungannya Oke. partneran. Oh. Dia yang ngurusin masak, aku yang ngurusin administrasi dan segala macam termasuk marketing, bagaimana positioning dan bagaimana supaya klien datang apa segala macam lah ya pengono. Itu tugasku. Nah, di Kembang Kencur aku nggak ada partner, aku berdiri sendiri. Dan di bawah Kembang Kencur pun juga ada staff-staff aku yang menjalankan ini. Next time Kembang Kencur akan mempunyai beberapa tempat gitu ya. Beberapa tempat. Setelah yang di Pejaten. Pejaten ya? Iya. Oke. Karena kan memang belum ada outlet-outlet yang lainnya kan. Tapi aku rasa mungkin kita bisa bikin aku bisa rencana sih tahun depan kita akan punya beberapa outlet dengan beda segmentasi. Gitu loh, Mbak. Gitu. Nah, setelah itu aku punya Gembira Bag ini aku bersama Gembira. Oh, wonge ra ono ki Kika ra ono Kika. Iya, sama Kika gak bisa ya? Kika Puspitasari itu partner aku. Ya F Sudibyo. F Sudibyo. Nah, itu adalah sahabatku kejaman rapena, ya toh, Kapan nganti pena. SMP yo, aku kekancan karo dia. Seko SMP. Seko SMP aku kekancan karo dia. Awalnya itu dimulai dari lukisannya Andriana. Mana ya? Lukisan-lukisan Andriana itu dilihat kita berdua iki lukisannya siapa yuk? Andriana toh? Apa sih? Berarti kayak wis nurun kowe ya? Apa? Oke. Bikin Anakmu halo nurun Niko kowe banget kucingan berarti. dong Mbak Yayu nggo kelas mbak wegah Mas Agus. Kowe wae sik gawe. Tekan bengi. Berarti Adriana iki iso gambar. Seko umur setahun kan udah tak kasih akrilik, udah tak kasih apa segala macam. Jadi memang dia udah mulai gambar gitu. Yang gambarnya waton Mbak, tapi dia bisa koordinasi warnanya dia sudah sangat bagus
untuk seumur dia Hmm. ya gitu. Umur setahun aku tak cekeli. Sekarang sih dia kuasnya udah berbagai macam, jenis catnya juga sudah bermacam. Tapi aku bebasin, nggak necessary harus bentuk kok gitu. Mungkin suatu ketika dalam saiki ya Biasanya mungkin ya dia bisa bisa. sekarang dia bisa Ya. menjelaskan ini opo, terus engkau suatu ketika tiba-tiba no sing gambar pocong barang mungkin suruh apa mbak Masa sih? bebas mama ini pocong waduh tahu dari mana kamu di Terus kayak gitu. jadi KB Nah, KB itu semua punya ininya desainnya gambarnya si Adriana semuanya iya, jadi atau ada campur semuanya. tangan. Oh, Nggak ada sama sekali, kita bebasin kok. Tinggal kita kurasi aja mana yang kira-kira bisa jadi motif gitu kan. Kan nggak semuanya bisa, karena itu totally different gitu kan. Orang nggak iso sebuah karena satu motif. Kira-kira ada satu gambarnya yang bagus, bentuknya kayak jago, very nice. Tapi kita mencoba untuk membuat itu menjadi motif, itu jadinya nggak bagus. Gitu, banyak yang akan kepotong, banyak yang akan banyak lah gitu. Ya mungkin nanti one day bisa kita pakai tapi kita belum tahu mau jadi apa gitu. Nah, itu dari Gembira ini aku partneran sama Mbak Kika Rano tapi wong iki. Puspitasari. Wongnya ora ono. Ya wis ra apa-apa. Terus Ya, apa? jadi dia yang memang ngurusin produksi apa segala macam. Kita apa bentuk partnernya juga gitu ya. Jadi masih supaya nggak tabrakan toh Mbak gitu. Untuk membuat Piye, piye? sebuah usaha. Pembagiannya piye? Nah, Oke, gimana? gini ya. Ya. Untuk membuat sebuah usaha, kalau kamu memutuskan untuk berpartneran, ojo akeh-akeh. Ojo akeh-akeh. Orangnya, jumlahnya. Jumlah orangnya Jumlah jangan banyak-banyak, jumlah maksimal orang 2. yang berkolaborasi. Oh, Heeh. oke. Nah, Kenapa? kenapa? Karena banyak kepala pusing, Mbak. Hmm. Nggak akan jalan gitu. Kecuali memang pembagian tugasnya jelas ya. Tapi kalau 3 itu deadlock gitu loh. Jadi mendingan 2, kalau 3 tuh deadlock buat aku. Yang mendingan 2 aja wes, nggak usah banyak-banyak. Apalagi 7, 8, 9 wes rasah. Karena tuh ada pasti salah satu nggak akan bekerja gitu loh. Nek menurut aku yo, mbok bener mbok ora, Gak apa-apa. tapi aku Sekalian sharing. Jadi Pembagiannya karo Kika piye kowe? nah, oke, kalau pembagiannya adalah gini. Karena aku Gembira Bag ini juga under Petruk Delima Maju, company yang sudah ada. Jadi ya semua administrasi dengan hubungan dengan supplier apa segala macam aku yang atur gitu kan. Dodolan, opo segala macam, dodolan, bikin paketnya seperti apa gitu. Ya aku yang mengerjakan, tapi bukan berarti aku semua. Aku pasti akan ngomong, Mbak, ini piye menurutmu ini. Dia juga harus ngasih feedback gitu kan. Begitu juga kalau dari Kikanya sendiri, dia yang bagian produksi. Dia menentukan jenis bentuknya seperti apa. Gini dia akan gambar, dia akan kasihin ke aku. Yuk, misalnya ini piye ini. Oke, setuju. Misalnya kita sepakat dengan jenis kulit yang kita pakai gitu kan. Setelah sekian lama kita mencoba material, misalnya kulit TW lah. Ternyata kulit itu impact-nya macam-macam. Aku juga nggak ngerti, aku nggak paham kan mengenai ini. Tapi dia expert di bidang itu. Jadi aku ya, tapi aku bukan berarti aku tidak memberikan masukan. Karena aku tahu pasarnya pengennya kayak apa. Bener nggak? Betul, Nah, betul. gitu. Jadi enak. Tapi sorry, ono sing takon sedilok. Tapi di ini dulu ya, tampung ya. Partnership-nya pakai surat perjanjian nggak? Oke. Terus. Oke, kalau aku sama Mas Niko nggak pakai perjanjian gitu, tapi kita masing-masing masing-masing ngerti ya bagiannya di mana gitu kan. Begitu di mana di Gembira aku dengan perjanjian juga dengan Kika gitu. Tapi perjanjiannya ada perjanjian. Perjanjiannya sebagi tugas aja kok. Dan bagi tugas dan nanti masalah profit apa segala macam kita udah jelas. Harus ada gitu. Kembang kencur, I don't need it. Tapi aku punya kembang kencur catering loh, Mbak. Jangan salah ya. Itu bagian dari kembang kencur? Betul. Atau Haloniko? Bukan, itu bagian dari kembang kencur. Tapi dapurnya? Dapurnya punya sendiri, Mbak. Kembang kencur catering itu punya sendiri. Jadi makanya aku berpikiran aku akan menambah venue dan segala macam karena aku udah kuat. Aku punya catering sendiri gitu. Dapurnya di Tebet. Nah, ini aku partneran dengan Mas Budi. Iya kan? Ada di sini nggak?
Mas Budi Nggak ada ya? mana? Oh, nggak ada loh dia. Ora ono. Mm-mm, Oke. gitu. Nah itu juga Oh seru sama gitu. ya. Mas Budi ini ngurusin produksi, ngurusin apa-apa segala macam. Aku sebagai silent partner, aku navigator aja. Karena aku juga harus Mhm. tetap bekerja untuk Kembang Kencur kan. Otomatis Iya, kalau iya. aku Kembang Kencur penuh, Kembang Kencur catering juga akan maju juga gitu loh Mbak. Sorry, Karena sorry. kan kalau Kembang Kencur ada event kan otomatis pakai Kembang Kencur catering. Jadi keluar saku kiri masuk kanan. Aku kan juga dapat Pertanyaan lagi. bagian Kembang gitu. kencur apakah sejenis IO juga? Bisa juga Bukan jadi IO. dong, Oh, nggak nggak bisa mau. ya? Bukan, ini hanya tempat acara. Hmm. Ini hanya tempat acara. Venue Gitu aja. loh. Menyewakan venue dan cateringnya. Betul, kita tempat Ya. acara. Kita harus bagi-bagi rezeki dong, Jeng. Jangan maruk, ya enggak? Hmm. Ada WO sendiri, ada IO sendiri, ya monggo. Jadi biasanya kalau di Kembang Kencur ada acara lamaran atau acara akad nikah misalnya gitu ya, ada WO sendiri, ada bagian dekor sendiri. Itu pun juga kalau di Kembang Kencur, we are open to everyone, gitu loh. Hmm. Tergantung sama kliennya maunya mana. Kita nggak ada kok yang harus pakai ini, harus pakai itu. Terus udah gitu harus apa namanya di charge, enggak, kita nggak di charge kok gitu. Ngok gawe studio saiki dolare studio apa dol? Foto-foto. Studio Oh, foto. Kayak oh yo apik yo. terus Nih, tak kontong. Rika ini pernah apik mengalami masa nih. drop dalam Nah, usaha. Oke, oke. ditampung dulu sebentar, bentar. Mm-mm. Aku syuting, Mama Kak keren banget, emang keren. Cek Japri mengko. Ya, oke, Rika pernah mengalami masa drop dalam usaha. Ini sebenarnya saatnya cerita soal menghadapi pandemi kali ya. Kayaknya pas Mm-mm. banget pertanyaannya Mm-mm. ini dari Mm-mm. admin. Mm-mm. Oke. Pernah Mbak, pernah banget barusan aja. Jadi gini, barusan aja. Dalam tahun ini saya kehilangan bapak saya. Barusan aja saya juga kehilangan ibu saya. Dalam waktu yang dekat ya, beda cuma 3 bulan 4 bulan gitu ya. Itu udah sangat drop sekali buat saya karena kehilangan orang tua sekaligus gitu ya. Dalam waktu Kemudian dekat. dekat, Ya. dalam waktu yang sangat dekat, 4 bulan gitu. Nah, ibu saya meninggal kemarin ini di pas masa pandemi gitu kan. Kebayang nggak ada yang layak Mbak. Iya kan, meskipun meninggalnya di rumah dan memang ibu karena sudah akut ya diabetes, kita nggak bisa bawa ke rumah sakit karena memang rumah sakit nggak bisa nampung. Pada saat itu adalah ibu mulai untuk ganti darah, cuci darah gitu. Tapi hampir semua rumah sakit menolak gitu. Akhirnya kita putuskan untuk di rumah gitu, ya kan. Jadi apa namanya? Ya akhirnya meninggal gitu. Ya bukan berarti kami menyalahkan kondisi ini, enggak ya. Mungkin ibu memang udah memang harus pergi ya bareng Sudah sama saatnya. bapak lagi, sudah saatnya gitu. Nah kemudian Halo Niko itu punya Halo Niko Lipo Plaza Mampang. Halo Niko Lipo Plaza Mampang. Baru aja buka tahun lalu. Iya. Matur nuwun derek bela sungkawa nggih, matur nuwun sanget. Nggih, matur nuwun Jawa banget ya aku su. Ya Jawa. Terus Nah, kembali. terus Halo Niko Lipo Plaza Mampang itu dalam 2 hari kita diusir, Mbak. Diusir, Diusir pada itu karena outlet besar. Karena di Plaza Mampang situ, Lipo Plaza Plaza Mampang, Mampang. karena dia mau dijadiin rumah sakit COVID, itu loh yang di Mampang. Oh, oke. Padahal Mau baru buka dijadiin kamu itu loh. setahun, belum juga BEP Mbak. Duitku udah habis-habisan di situ. Dan itu drop banget Mbak. Dalam 2 hari dalam waktu 2 hari aku harus Angkut semua. mengangkut semua itu dan pindah, nggak tahu kemana. Pada saat itu aku deprok nangis Mbak, karena kenapa waktu itu ibuku lagi kritikal, terus kondisinya kayak gitu kan ya. Dan ngaku ngelihat stafku pada nangis, Niko yo bingung, aku akhirnya deprok di bawah meja nangis ya Mbak. Aku harus gimana? Karena nobody can help me at that time. Siapa Mbak? Itu pas lagi pandemi yang puncak-puncaknya gitu loh. Kalau iya kan,
Itu masa tersulit buat saya. Dan pertama saya juga pasti tahu akan kehilangan uang. Oke lah, mereka bilang mereka akan apa namanya? Mereka akan kembalikan uang. Tapi sampai sekarang ditagih-tagih juga gitu. Mungkin aku harus ke lawyer. Iya, aku harus ke lawyer sih ya. Nantilah, gampang lagi. Sekarang kan lagi udah mulai bergeliat. Aku setup lagi deh gitu. Aku pada saat itu saya harus memindahkan Haloniko Pusat itu, entah akhirnya aku dapat sewaan rumah gitu di dekat Kembang Kencur. Itu puji Tuhan banget, aku dibantuin gitu. Harganya juga nggak mahal tapi rumahnya gede banget, sangat membantu gitu ya. Tapi ya memang ya rumah tua gitu loh Mbak, ya wis oke lah, setidaknya kita untuk pindahin semua barang di situ. Terus udah gitu emang parah Kak, iya tuh Mbak. Walah kok ya diusir gitu aja Lipo Plaza, memang parah Mbak, parah banget. Sampai sekarang mereka janji-janji palsu juga sama. It's okay gitu buat aku. Ya Bu, nanti dia diatur lah, banyak alasan lah ya. Tapi aku juga mikir ya kita masih ada niat baik lah ya, nggak apa-apa. Niat baik kita hadepin aja dulu. Misalnya besok ditanyain gimana Bu, kira-kira uang saya dibalikin kapan ya, gitu kan, masih ape Itu gitu. dia berjanji mengembalikan dari sisa sewa ya atau apa? Ya Dia apapun sisa itu aku sewa minta ganti rugi dong Mbak. Gila gue semuanya ya. iya dong, gue duit fitting masih di situ gitu kan. Maksudnya aku not even BEP gitu loh Mbak. Operasional aku di situ selama itu tuh gimana? They not even bring customers. Tempat itu tuh kayak kuburan. Dan aku tuh yang bring crowd Mbak ke situ karena customersnya Haloniko dong gitu kan. Namanya juga Lipo Kak, susah dipercaya ember. Jangan lagi ya. Udah deh, bener. Banyak anak JB loh ya yang join di sini ya. Anak JB banyak banget. Ada yang pernah naksir gak ke aku? Asu. Wis tuwe. Terus. Fokus. Terus habis itu pemenang ya Mbak, aku gimana cerita apa Wijal? Oke, itu tadi barusan dari situ. Kan tadi pertanyaan sama berarti. Oke, udah. Itu di bulan Maret ya Mbak. Bulan April aku harus menutup. Oh ya, pada saat itu di bulan Maret itu aku membuka Haloniko Express. Kebayang nggak? Itu di masa pandemi. Haloniko Express itu di Geraha CIMB Sudirman ya? Bener gitu. Itu baru sebulan Mbak aku buka di situ, tiba-tiba pandemi ini. Itu yang aku lihat kamu baru sebulan kayaknya, baru launching terus tiba-tiba harus ditutup. Itu masih ada nggak tapi? Iya masih dong, sekarang udah buka. Oh ya, buka sekarang yang ini ya, iya, betul. yang di Niaga. Oke. Terus. Lanjut. Nah, iya, jadi aku harus nutup Haloniko Pusat dengan terpaksa. Aku harus menutup Haloniko Mini, ya karena nggak ada orang datang juga. Dan Haloniko Mini, aku harus menutup Kembang Kencur. Plus aku harus menutup Haloniko Express yang baru aja aku buka. Karena nggak ada yang datang juga, Ci. Gedung-gedung itu sepi banget. Semua juga udah work from home kali. Iya kan? Dan masa itu adalah masa yang paling depresi buat aku ya kemarin ini. Tapi aku bilang gini, wah ini nggak bisa nih aku seterusnya kayak gini. Aku harus mulai, aku bilang sama Niko, kita tetap harus setup dapur. Jadi kita setup dapur, kita terima catering, kayak gitu-gitu. Ada teman-teman yang membantu. Sampai sekarang mereka tetap langganan catering, gitu. Catering, jadi cateringnya, iya. Terus kemudian aku ada pesanan nasi box, gitu kan untuk staff-staff medis. Banyak lah Mbak, sampai sekarang Haloniko Pusat yang aku pindahin ke dapur ini, gitu kan, yang aku pindahin dari rumah tua tadi. Dari rumah tua tadi, itu tetap ngebul loh Mbak sampai sekarang, meskipun dikit-dikit. Tuhan ya. Ih, puji Tuhan banget, nggak ada yang pernah tahu. Tapi memang kita harus bergerak, tetap bergerak. Dan satu hal lagi, aku masih ingat waktu itu, aku ngomong sama Niko nih gimana karyawan? Kamu tahu nggak yang diomongin sama Mas Niko apa? Ki, kita punya duit berapa? Dia bilang gitu. Ki, kita punya duit berapa? Ya ada. Udah gini aja, karyawan yang di bawah 3 bulan, di bawah 5 bulan kita rumahin aja. Karena mereka masih muda-muda kan. Kalau karyawan yang udah bareng sama kita, udah lama apa segala macam, I want to keep them all. Tapi ya caranya, ya udah di dapur ini aja gitu. Kita pasti ada rezeki. Bayarnya pakai apa? Pakai tabungan kita aja dulu Ki.
sak enteke. Mbak, dhek bule apa Jawa ya? Boleh Jawa ketoke. Ya udah, Wah, aku aku nih dari percaya. Jawa. Ya wes, aku Ya, percaya. terus. Ya wes, ya udah kalau gitu pakai tabungan kita apapun yang terjadi. Tapi ternyata nggak sampai habis juga tabunganku, Mbak. Tetap aja ada yang Isih ya. order. Bisa. Triliunan ya isih ya. Isih Masih, triliunan. Mbak. Oh, Sak truk, Mbak. Dilipat, Mbak, iya, pakai iya. tas Gembira. Terus yang kedua adalah, terus yang kedua adalah aku ngecek gudangnya Gembira, gitu kan. Ya ampun, iki tas-tas piye, le dodolan, gimana gitu kan. Aku mikirnya gitu. Terus aku akhirnya aku diskusi sama Kika, Mbak gimana kalau aku bikin paket aja ya, jual murah aja, tapi kita masih dapat profit meskipun nggak terlalu banyak. Yang penting ngalir aja, Iya. barang-barang ini jadi duit lagi, because we need it, Oke. gitu kan saat Iya, ini. iya, iya. Iso rayo, iso lah, iso we lah, iso yuk, iso. Gitu. Akhirnya Oke. waktu itu aku ada beberapa stok, misalnya ada satu jenis tas yang itu sampai 100 gitu ya Mbak. Aku akhirnya 100 bikin pieces. 100 pieces, jadi aku bikin dua, jadi aku jualnya combo. Dua gitu kan ya. Dan mereka sana juga harganya dibanding kalau beli satu mahal, kalau beli dua tuh kayak beli satu gitu loh. Yang Iya, dulunya iya. Hampir kayak satu lebih lah. iya, satu Kayak beli lebih satu gitu. lebih gitu. Iya, kayak satu lebih. Ya. Jadi mereka juga seneng. Tapi aku amazingly selama pandemi kemarin itu, Halo Niko dapur dia juga masih tetap hidup gitu ya. Berkat lah ya buat aku gitu. Berkat lah, maksudnya dalam artian ini nggak banyak tapi mengalir terus, setidaknya bisa buat bayar karyawan sama sewa si rumah tua itu, ngono loh Mbak. Aku sama Niko Kayak serasa cover digaji ini siapa juga. toh? Dita, Cover. Dita. Oh, Dita, habis ini kamu ya, IG live ya, Dita. Nanti tak kontak dirimu. Yo. Kita juga sukses kan? Kemarin juga ya, Dita. Dan satu hal lagi Terus, ya Mbak, kita tuh sangat beruntung sekali bahwa kita ini tinggal di Indonesia. Karena sedulur-sedulur, konco-konco itu pasti bantu. Gitu. Nglarisi kancane. Nglarisi kancane gitu. Puji Tuhan Nah, banget, kan puji begitu, Tuhan kan? banget. Ya. Pokoknya pada Terus, saat oke, pandemi, pada saat pandemi itu memang hampir semua orang jatuh sama. Cuman satu hal aku yang ngerasa sangat bersyukur banget. Aku nggak punya nggak punya utang bank. Terus yang kedua, aku nggak punya utang ke supplier. Jadi aku masih bisa jalan dengan enak gitu. Ya. Jadi dalam Kalau masa utang pandemi, kasane bebane rada abot ya. betul, Pokoknya karena utang doya, bank. oh iya, gitu loh. Iya. Nggak bisa tidur nyenyak, kayak gitu kan. Betul. Jadi setidaknya dalam sebulan kemarin, misalnya, oke, paling nggak kita bisa dapat hasil untuk bayar karyawan, gitu kan ya. Bisa bayar THR, bisa kalau Bisa bayar. bisa Kemarin bayar. bisa bayar. Nah, tahu nggak kenapa? Keren. Karena THR itu, aku tuh selalu menabung sudah setahun sebelumnya. Jadi sebelum pembagian profit, sebelum closing tahunan, THR udah dipisahkan. Jadi itu memang hak mereka. Ya. Enak kan? Keren. Enak. Nah, dalam Orang alasan untuk nggak bayar. Tidak ada alasan untuk tidak bayar gitu loh. Pajak pun juga kita tetap bayar, meskipun dari konsultan pajaknya kita bilang nihil aja, tapi tetap kita laporkan gitu. Jadi sangat kemarin itu jatuh gitu ya, pernah drop banget gitu. Cuman itu karena aku ngerasa bahwa pada saat itu aku nggak bisa lama-lama nih kayak gini gitu. Boleh sedih, boleh drop ya, tapi nggak boleh lama-lama karena banyak banget yang menggantungkan hidupnya pada kami gitu aja. Dan aku ngerasa ini bukannya aku ketuhanan banget gitu ya, tapi pada saat itu aku ngerasa bahwa Tuhan sangat sayang padaku gitu. Dan Tuhan bilang, mungkin ya ibarat Tuhan bilang, wes lah Dok, kowe nyambut gawe sing kowe iso, the rest I will take care gitu.
Nyatanya bener. Nyatanya bener. Aku iso mangan enak loh Mbak, iso turu penak. Bener waktu itu Mas Niko juga ngomong gini, nek kabeh karyawanmu itu di layoff, gitu kan? Di layoff, itu kamu mosok si kue iso turu penak kah? Mosok si kue iso mangan enak? Masa akil lah ya, nggak bisa kayak Mas gitu. Niko itu Jawa apa boleh ya? Makan nih. Terus Ambese. kalau oke, wah, Raine ngantek raketok. Kok Oke, saya ini timer 15 menit sih. 15 lagi 15 menit lagi timer. Wah, ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Sebentar, sebelum ke Tata, daripada kok teman-teman wis do golek-golek wis ngene pertanyaan tapi ra dijawab sih. Bentar. Oke, sebentar, fokus ya. Mbak Oke. Diana matur nuwun. Oke nih, ada pertanyaan dari Tata nih. Manajemen keuangan ya? Yes. Iya. Oke, gue. Oke, karena gini. Untuk keuangan memang admin finance kita harus ada ya Mbak itu. Karena berhubungan dengan karena kan kita company ya, harus ada hubungan dengan pajak segala macam. Terus pajak nggak cuma pajak aja sih, banyak banget peraturan pemerintah yang harus kita juga dari surat izin pariwisata. Banyak apa paperworksnya itu banyak banget. Ya kita sebagai company kita punya apa namanya punya divisi sendiri gitu di bawah aku ya, tetap monitor semuanya by aku. Terus untuk konsultan, kalau manajemennya memang manajemen kita sendiri, dan manajemen yang kita punya ini adalah aku saklek ya. Kalau untuk usaha memang ke company, untuk diriku ya diriku sendiri. Aku tidak pernah Iya. mencampurkan, dan itu adalah hal yang Oke. harus diingat karena jangan Sorry, sampai berarti kamu bergaji ya? Kamu digaji berarti kan? iya as a token of Ya, appreciation aja oke. gitu loh. Gitu as a Jadi token nggak of mau takut appreciation. duit. Jangan, Jadi nggak karena mau takut kalau duit. benar, kalau if there is something happen to your company, mereka juga nggak akan otak-otak barang kamu gitu, ya kan? Dan kalau misalnya nggak bisa, kamu punya duit habis duit dari apa dapat dari project klien, terus kemudian dimasukkan juga sebagai uang pribadi kamu habis untuk beli susu anak lah, buat kehidupan rumahmu lah, beli make up lah, beli ganti mobil, beli berlian, beli tas gembira misalnya gitu kan ya. Ya nggak bisa kayak gitu loh. Hmm. Dari awal harus profesional. Dan memang kita Hmm. juga ada konsultan. Dan setiap 6 bulan sekali kita juga mesti harus nggak sih ya setahun lah. Kita misalnya untuk ngurusin SPT dan segala macam kita dengan Hmm. konsultan gitu ya. Paling ada audit juga kalau memang diperlukan gitu. Tapi kalau saat ini Tapi sih soalnya ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sebenarnya kan apa bagaimana how to inilah ya handle perusahaan sendiri segala macam. Sedangkan kan Rika udah berapa ya? Dari 2000, kalau Halo Niko dari kan 2011 ya. mm-mm, 2012 mm-mm, lah Halo Niko. Udah mm-mm. 8 tahun loh. Nah, itu. Nah, ini Iya aku mm-mm. ada beberapa mungkin yang bisa di-sharing lagi yang untuk apa? Menjalankan perusahaan sendiri tadi selain dikerjakan sendiri, kemudian uang perusahaan jangan dicampur dengan uang pribadi ya kan, Mm-mm. betul? Ya, iya Oke. gue. Ini ada yang nanya nih, company berbentuk apa yuk, PT atau bentuk lain? Aku company-nya PT ya, gitu. Tapi sebenarnya untuk company berbentuk apa itu kan macam-macam, ada CV, ada PT, tergantung pada kebutuhannya, gitu. Nah, karena kalau PT itu kita misalnya pada suatu ketika nanti bisa B2B, B2B itu adalah perusahaan ke perusahaan. Kadang-kadang mereka juga butuh company-nya dalam bentuk PT gitu. Tapi sampai sekarang karena omset kita juga belum tinggi, jadi kita belum PKP. Tapi bayar pajak pajak perusahaan, pajak company, pajak kalau saya sampai pajak daerah karena kan kalau restoran kan kenanya di Spenda ya, pajak pajak restoran tuh masuknya ke daerah Restoran. ya. Betul. Jadi berbagai macam pajak dan segala macam. Nah, pertama adalah make sure bahwa kalian harus memutuskan mau company-nya itu dalam wujud apa. Tergantung pada kebutuhan. Diskusikan aja dulu dengan konsultan misalnya. Aku pengen gini ya, pakai gini ya, atau apa plus minusnya dan segala macam harus diketahui dari awal.
Tapi kalau memang aku pada saat itu as a company aku memilih PT karena ada beberapa hal yang memang aku butuhkan dari sebuah company as a PT gitu. Nggak ada jeleknya juga kok CV, nggak ada ini tergantung kebutuhan aja. Terus yang kedua adalah setup dengan secara finansial tuh bagus dalam artian misalnya saya membangun Halonico Express itu tidak hanya untuk fitting out-nya aja, tapi saya juga harus spare untuk biaya operasionalnya selama 3 bulan. Oke. Gitu. Karena we never know Kenapa it 3 will bulan? works. Hah? Nah, Kenapa karena 3 bulan? betul. Karena dalam 3 bulan pertama itu, 3 bulan pertama itu yang akan datang adalah sahabat-sahabat kita, teman-teman dekat kita dan segala macam. Telat Wikika. Wah, kamu bencong. Kita udah ngebahas kamu tadi. Wes merambok su. Terus. Oke, lanjut. Cimbo. 7 menit lagi. Terus. Oke. Terus 7 menit. gitu. Oke. Kenapa 3 bulan? Kenapa 3 bulan? Kenapa 3 bulan? Karena 3 bulan pertama kita membuka restoran itu, tahu nggak Mbak? Yang datang itu adalah teman-teman, sahabat dekat, apa segala macam yang akan membantu kita. Nah, kita masih bisa tuh bayar karyawan, bisa bayar sewa, bisa bayar listrik, bisa bayar telepon, bayar supplier, itu bisa tuh. Tapi setelah 3 bulan itu, mereka akan pergi, Jeng. Jadi, you have to survive. You have to survive by yourself dari tamu-tamu yang lo nggak kenal. Nah, paling nggak lo masih punya backup, dana operasional lo selama 3 bulan. Mau dipakai bulan pertama kayak, mau pakai bulan kedua, tapi paling nggak lo masih tahu kan, dalam sebuah restoran itu, biaya operasionalnya untuk bayar supplier berapa? Biaya untuk listrik piro, kan kamu udah tahu estimasinya, 60 juta kek, 70 juta kek, 100 juta kek per bulannya misalnya yang harus dikeluarkan. Berarti kamu harus punya dana 3 bulan 300 juta misalnya, gitu kan. Nah, untungnya aku di Halonico Express, aku beruntung karena kenapa? Selain fitting out dan segala macam untuk membangun restoran itu, aku punya dana operasional 3 bulan. Yang aku ngerasanya adalah waktu itu aku tidak membutuhkan, tidak perlu sih sebenarnya, karena di daerah itu akan rame banget kan, Mbak. Rame banget. Harusnya nggak perlu gitu ya. Nggak perlu, tapi aku tetap spare. Ternyata pandemi, Jeng. Padahal lagi pirang minggu ya. Sebulan mana ya? Mbak, kowe tak kandhani yo. Kowe iki lagi running 3 bulan, 3 minggu, bar kowe njur mawut. Iya. Ya wes. Iki sedelo meneh meh rampung. Tips lagi yang tadi itu. Supaya teman-teman ini dapat informasi lebih ini lagi ya. Iya. Terus aku apa lagi ya Mbak ya? Masalah harus terus make sure itu tadi ya. Pembagian keuangannya harus benar gitu, jangan sampai dicampurin dalam keadaan apapun, misalnya waduh aku tak sini punya utang pribadi, aku ngambil dulu deh dari perusahaan, jangan pernah deh, karena itu akan merusak sekali. Terus yang keempat adalah pertimbangan untuk kita selalu harus mikir bahwa kalau memang tidak menguntungkan gitu ya, jangan terlalu melankolis sekali. Aduh, padahal aku bangun ini anu kayak gitu. It's about business kok. You can win, you can lose. Ya. Itu aja sih Mbak. Terus. Itu aja. Ya? Itu aja ya. Oh, berarti itu aja. Lanjut 1 jam meneh, Tri. Arep ngeloni anake. Mbak, siapa yang menang ini? Ayo kita milih dong yang menang siapa nanti dong. Kita lihat ya. Nanti kita lihat. Nanti kita umumin di IG live-nya Tulas Mini dan IG live-nya Mbak Yayu. Iya. 3 orang nanti dapat pouch dari Gembira Bag. Ya. Iya. Nanti biar dilihat. Mau 4 juga kan ya, apa-apa. Oh, 4 loh. 4 loh. Mau 4 juga enggak apa-apa, ya kan? Telat menang. Gitu. Ya, nanti dilihat teman-teman. Terima kasih teman-teman ya. Kayak 1 jam memang nggak akan cukup ya. Nanti mungkin bisa kita bikin IG live lagi sama Yayu. Tapi konsepnya berbeda ya. Ya, Bu. Misalnya nih di toko apa piye gitu, pas di dapur. Mas Niko masak gitu ya. Iya, boleh. Bikin ya. Boleh. Kita bikin. Sip. Thank you ya teman-teman sudah
berada di sini menemani kita 1 jam. Semangat buat Yayu ya dengan Terima kasih bisnisnya. Mbak, terima Udah menginspirasi kasih. teman-teman. Aku Terus matur juga nuwun juga kepada teman-teman semuanya loh. Ini semakin malam kita semakin banyak 40 orang loh yang nonton kita. Mari kita aku bocah musri ya. Berapa Mbak Yayu ya? Mbak him, Mbak Yayu apa? Mbak himne stay safe ya Mbak, lali aku. Anggo gitar ya. Ah, Tak kering anggo gitar. ya iya. Kurang berapa menit lagi kita? Gitarnya Kita mana ya, nyanyi Fer? Indonesia Raya aja apa piye? Ojo, ojo, ojo. Iki dari Jose do pengen lho kurang suwi lho jarene iki. Oh, Oke. kan ini enggak Kata saya boleh. nanti kita bikin lagi. Nanti kita bikin lagi gambil-gambil lagi ya Oh ya, teman-teman ya. gini Mbak. Nanti kalau Iya. pas kita lagi gitu ya, pas sambil Gila ya? masak, Heeh. nanti dapat voucher mangan nang Halo Niko. Ya ra? Woi. Tak traktir. Ayo, Mas PC. Madang sapuasmu. Pita lagunya? Kami berbakti Sok-sok gitu, Mbak. padamu. Hah? Cilian dia? Aku tuh ngerti nih. Bakti kami mahasiswa. Oh tuh. Kudu ya. Butuh. UGM. Oke. UGM kuwi. Aduh. 14 Oh, bae ya. karo. Heeh. Maaf Flor, masuk kayak ingus. Oh ya, santai aja Pi, nggak apa-apa. Ini kayaknya masih pada pengen lanjut terus ya ini ya. Oke, Flor, isih ono. Ah, iki. Sri kandine piye iki? Udah telat kabeh. Iya Mas, saya nih. aja aja himne. Kurang suwi lho, ku do kae. Wis tentu lo awak dhewe Itu ya, ada Mbak Mbak Yayu ya. Kartika Sari Ike dapat pouch ya. Dia udah dari tadi loh mantengin kita terus loh Mbak Oh, Kartika ya. Sari Ike mana Tolong suaranya? dicatat. Mak Sinta, Kartika tolong dicatat. Sari. Kak Kartika Sinta. Sari apa meneh? Nah, wis to, sapa meneh kuwi jejal. Diana Oke lho Retna. sing Ning ngono. tes sapa sih Diana Retna ning tes? Diana. Diana kekasihku. Iki lho Om Nisar lanjut dong. Lanjut dong. Waduh, Om Yuhu, Nisar kapan nggak bisa ya? Om. Kita nih ya namanya simbok-simbok. Nanti lain kali ya Om Nizar. Nah, Om Nizar itu dia yang bantuin ngurusin surat-surat, ya kan? Surat-surat Oh izin ya. pariwisata. Sungkem. Iya, Oh, gitu. kayak nanta lho, Tata dari awal ki lebokke ki Tata. Tata, Iki sik kok kasih. dicatet sama iki. Engko wae aja saiki ndak do gelem-gelem kabeh. Aku yo astajib yo akeh banget. Engko wae. Engko wae. Kuwi Diana lho. Diana iki lho ora lali Diana apa? Diana siapa tuh yo? Iya Sinta. Ya iki ya Sinta iki. Ya Sinta oh ya Dita. Dita adik bojone Voli. Kenal ra kowe? Kenal lah. Oh, iya. Nek, iya. Oke lah, ya kan. Ini Kak Desi, thank you ya Kak. Mbak, itu Jeng Dewi ada loh, Jeng Dewi loh tadi loh. Waduh. Ya wes. Iki Rano utang Wes. berarti udah Tak semua pikir apa ya? mati. Terima kasih ya.